Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Andreas Yandi Prasetyo, guru ekonomi dari SMA Global Mandiri. Pada saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di APTK Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Dan pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di kelas 10 dengan materi bank dan lembaga keuangan lainnya. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu memahami definisi bank digital dan bank konvensional, peran perbankan dan dampaknya bagi masyarakat. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Gimana semuanya, sehat? Sehat. Kok ada yang nggak pakai seragam ini? Mau ada acara apa nih? Mau ada acara drama. Drama? Iya. Drama bahasa Inggris ya? Iya. Ya. Apakah sudah terlihat orangnya? Sudah ya? Oke, gimana kabarnya semua, sehat? Sehat. Mantap. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bank dan lembaga keuangan lainnya, terutama kita akan belajar tentang bank konvensional dan bank digital, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, nanti menjelang bahasa Inggris ya, mau ada drama, kita akan mulai dulu dengan doa dulu. Nah, siaran boleh pimpin doa dari depan yuk, sini yuk. Silakan. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Ya, terima kasih, Ren. Oke, berikutnya saya mau absen terlebih dahulu. Siapa yang nggak hadir siang hari ini yang dari pagi tadi? Bimo, Kesi, siapa lagi? Diego. Oke, ya. Izin semua ya? Oke, ya. Saya catat dulu sebentar ya. Kita sudah berdoa dan sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita akan belajar tentang bank dan lembaga keuangan lainnya, di mana kita akan belajar tentang bank digital dan juga bank konvensional. Nah, sebelum kita mulai, kita akan main dulu nih, main tebak logo. Saya mau tanya sama kalian, ada yang tahu logo ini enggak? BCA, ya, oke, mantap. Ternyata kalian hebat juga ya, pengetahuan kalian tentang logo bank. Ya, betul sekali, ini adalah logo BCA. Ini adalah logo BCA pertama kali zaman dulu. Gitu ya, ini zaman dulu. Sekarang BCA sudah bukan logonya seperti itu, tapi tulisan sudah BCA ya. Nah, ini logo apa? Ayo, ada yang tahu logo apa ini? Ini berkaitan dengan air mungkin ya. Air, ada yang tahu ini logo apa? Bunga tahu logo apa ini? Nggak tahu, Kevin? Ya? Sirip hiu. Oke, mantap. Adel tahu nggak ini logo apa, Adel? Nggak tahu ya, nggak tahu. Oke, Aimnya tahu nggak logo apa ini? Aqua ya, wih mantap banget. Nanti tahu nggak nih logo apa? Tidak ya. Oke, ini adalah logo dari Bank BNI yang sekarang bertransformasi menjadi Bank BNI 46. Oke, berikutnya. Ini logo apa yuk? Sering ke Ramayana ya, jadi agak-agak berbeda ya. Ya, ini adalah logo pusat perbelanjaan atau departemen store yang biasa kalau kita suka beli baju kalau mau lebaran ya. Betul sekali, ini adalah Matahari Departemen Store ya. Oke, kalau saya Ramayana, saya suka nyari diskon. Oke, satu lagi ya. Oke, satu lagi ada logo. Logo apa nih? Ya? Logo apa? Telkom. Apakah benar logo ini adalah logo Telkom? Iya, betul sekali. Ini adalah logo Telekomunikasi Indonesia, salah satu BUMN yang memang menjadi pilar ekonomi di Indonesia. Nah, ini adalah macam-macam logo yang mungkin kita sudah sering lihat atau mungkin kita tidak pernah tahu logo ini sebelumnya seperti apa. Nah, sekarang saya perlihatkan kepada kalian karena ada evolusi
juga sekarang logonya tidak seperti ini. Oke, minggu lalu guys kita belajar tentang pasar ya. Kalian lihat di sini ada orang-orang lagi bertemunya, ada ini ya, ada jualan-jualan. Nah, kira-kira definisi pasar apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke, ya, apa definisi dari pasar? Pasar itu tempat bertemunya antara penjual sama pembeli untuk melakukan transaksi atau ya jual beli. Wis, mantap. Kita lihat apakah jawaban dari Tiara benar. Kita lihat. Oke, definisi dari pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dan mereka melakukan transaksi. Wis, mantap. Kita kasih pos dulu dong. Benar sekali. Jadi, kalau kalian melakukan bertemu penjual dengan pembeli tapi kalian nggak melakukan transaksi, kalian cuma ngegosip doang, itu namanya bukan pasar ya. Jadi pasar itu harus ada penjual dan pembeli dan mereka bertemu untuk melakukan transaksi. Nah, sebelum kita belajar supaya kita bisa lebih bersemangat lagi untuk belajarnya, saya akan memberikan sebuah quotes. Quotes-nya adalah bercerita tentang balapan kehidupan dan saya mohon kesediaannya. Yuk, Arya silakan bangkit berdiri, lalu boleh dong dibacakan dengan suara yang lantang dan bersemangat. Silakan Arya. Ayo silakan berdiri yuk. Silakan dibaca Arya. Tiap pagi di Afrika seekor unta bangun. Dia tahu dia harus lari lebih cepat dari singa yang tercepat atau dia akan dimakan. Tiap pagi di Afrika seekor singa bangun. Dia tahu dia harus mendahului rusa yang berlari paling lambat atau dia akan mati kelaparan. Tidak peduli apakah kamu seekor singa atau seekor rusa, begitu matahari terbit segeralah berlari. Oke, jadi pada prinsipnya filosofinya kamu akan menjadi pemangsa yang kelaparan kalau bangun terlambat, atau kamu akan menjadi seekor buruan yang ketika bangun terlambat dan kamu akan dimangsa. Pilihannya ada pada kalian. Ya, tapi poin pentingnya adalah begitu matahari terbit segera berlari. Jadi ketika kamu baru bangun tidur langsung segera lakukan aktivitas. Karena dengan seperti itu percayalah keberhasilan akan lebih cepat datang kepada kita. Ya, ini adalah filosofinya. Gitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bank digital dan juga bank konvensional. Karena ini adalah sebuah fenomena baru. Kalian sering melihat sekarang ada yang namanya bank jago dan beberapa bank digital yang lain. Lalu apa sih dampak kehadiran mereka di masyarakat, Mister? Kita akan belajar hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan belajar dengan problem based learning. Jadi kita akan benar-benar mempelajari materi ini berdasarkan masalah atau berdasarkan contoh kasus atau fenomena yang terjadi di masyarakat, lalu kita akan menggunakan pendekatan TPEC alias Technological Pedagogical Content Knowledge, di mana kita akan menganalisis fungsi dan peran bank, industri keuangan non-bank, dan membandingkan berbagai produk yang dihasilkan guna mendukung tercapai keterampilan literasi keuangan dan menampilkan laporan tersebut dalam berbagai bentuk produk yang sesuai dengan bakat dan minatnya dengan penuh tanggung jawab. Jadi di mana kalian hari ini diminta untuk mempresentasikan ya, tapi mau dikasih foto, mau dikasih video silahkan saja. Berikutnya, ini adalah indikator-indikatornya. Jadi kalian ini harus mampu melakukan ini. Yang pertama, kalian harus mampu menganalisis definisi dan peran bank di tengah masyarakat. Gitu ya. Lalu yang kedua, kalian diminta untuk menganalisis ragam produk perbankan. Jadi nanti kalian diminta untuk menyampaikan apa aja sih produk-produk perbankan, gitu ya. Dan yang berikutnya adalah kita mampu membandingkan produk perbankan konvensional dan produk perbankan digital. Jadi nanti kalian akan membandingkan dua hal tersebut. Nah, untuk bisa mendapatkan indikator pembelajaran ini, maka langkah yang harus kita lakukan adalah nanti kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok besar, gitu ya. Dan kalian akan diminta untuk menyimak video dulu, video pengantar dari saya. Apa sih gunanya bank di tengah masyarakat, gitu ya. Nanti kalian akan menggunakan Google Jamboard atau boleh menggunakan Canva aja. Gitu ya, silakan diperbolehkan. Lalu kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian dan nanti kelompok lain silakan memberikan tanggapan. Nanti di akhir kita akan mengadakan evaluasi yang bisa kalian kerjakan di rumah
Mantap ya, enak belajar evaluasi di rumah. Dan juga, tetapi di akhir pelajaran nanti kadang-kadang saya minta untuk menyampaikan refleksi. Apa sih pembelajaran yang kamu dapatkan hari ini itu apa? Gitu ya. Oke, kita akan mulai dulu. Kali ini kita akan menyimak sebuah video pengantar di mana kita akan belajar tentang pentingnya bank bagi masyarakat dan apa dampaknya apabila tidak ada bank di sekitar kita. Yuk kita simak video berikut ini. Udah carinya susah, habisinnya cuma sekejap mata. Iya, dia adalah uang kita. Itu makanya dari dulu sampai sekarang orang-orang pengen nyimpen uangnya. Dari mulai naruh di bawah kasur dan sampai akhirnya kita pun punya bank. Tapi emang sepenting itukah bank buat kita? Apakah gunanya buat nyimpen uang aja? Apa yang terjadi kalau di dunia ini nggak ada bank? Yang jelas kalau nggak ada bank, uang kertas dan uang logam yang kita pegang sekarang bakal jadi lenyap. Atau kalaupun masih beredar, tidur kita jadi gak tenang karena pencuri jadi makin gampang. Nah, kita akan bagi secara random ya, secara random. Saya akan memanggil kalian. Saya akan menyebutkan, silakan sequence-nya 1 sampai 4. Lalu nanti silakan masing-masing berkumpul 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Gitu ya. Kita mulai. 1, 2, 3, oke, 4, oke. Berikutnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Aisyah? 2, 3, oke, 4, 1. 2. Oke, berarti sudah paham ya angka-angkanya masing-masing. Silahkan saya berikan waktu kurang lebih sekitar 2 menit untuk kumpul dengan kelompoknya masing-masing dan langsung dibawa alat belajarnya. Silahkan, yuk segera. Oke, ayo segera. Ya. Oke, ini adalah pertanyaan dari LKPD-nya. Bagi yang mengerjakan bank konvensional yaitu kelompok 1 dan 2, kalian akan mengerjakan pertanyaan tentang bank konvensional. Cuma 3 pertanyaan kok, tapi silahkan dibahas dengan sangat mendalam ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa itu bank konvensional? Jadi kalian diminta dalam kelompok untuk menceritakan apa sih bank konvensional. Dan yang kedua adalah apa saja sih produk dari bank konvensional, bank yang umum ada di masyarakat itu produknya apa saja. Ya. Dan berikutnya adalah berikan sebuah alasan buat kita semua kenapa kalian tetap menyarankan bank konvensional itu sebagai tempat menabung bagi masyarakat. Gitu. Jadi silakan kalian sampaikan nanti ya. Dan untuk pertanyaan yang berikutnya untuk kelompok yang bank digital, saya bacakan ya LKPD-nya untuk kelompok bank digital. Yang pertama adalah apa itu bank digital? Ya, apa sih bank digital itu? Dan yang pertanyaan kedua, nah apa saja produk bank digital? Jadi kalian tolong fokus pada sesuatu yang ada di bank digital tetapi tidak ada di bank konvensional. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah berikan sebuah alasan bagi masyarakat kenapa masyarakat itu harus mulai berpindah untuk menggunakan bank digital daripada bank konvensional. Apa sih keunggulannya? Silahkan nanti kalian tuliskan dalam slide presentasi kalian. Saya berikan durasi waktu kurang lebih sekitar 15 menit ya untuk riset dan langsung buat di Canva, kerjakan secara bersama-sama supaya bisa lebih cepat selesai. Saya mengerjakan bagian apa, saya mengerjakan bagian apa, silahkan langsung bagi tugas. Oke, kita akan mulai 15 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan, ayo, selamat mengerjakan.
Tambahkan foto ya. Silakan ditambahkan foto, gambar-gambar yang memperkuat penjelasan seperti biasa. Bukan cuma pemanis ya. Oke, selamat mengerjakan. Thank you, sir. Ini ada yang mau bikin sampah. Oke. Kalian sudah mulai mengerjakan Bangkanya tuh apa yang tahunan atau yang itu kan jasa ya, jasa itu kan masuk ke sini gitu. Tapi prinsipnya yang namanya perbankan itu cuma dua ya, simpanan dan pinjaman gitu. Nah, simpanan itu bagi jadi tiga, tabungan, giro, dan deposito. Terus kalau simpanan tuh dibagi berdasarkan jangka waktunya, pendek, sedang, pendek, menengah, panjang. Jadi simpanan yang pendek pinjaman jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Terus ada juga yang berdasarkan jaminannya, ada yang dengan jaminan atau tidak dengan jaminan. Misalnya kalau kamu minjem uang di bank dengan angka tertentu, kamu harus pakai jaminan. Misalnya tanah, mobil, dan beberapa hal lain. Yang nggak pakai agunan, nggak pakai jaminan. Tapi biasanya nggak pakai jaminan itu bunganya terus. Kira-kira sih. Yang ini pertanyaannya ya. Oke. Satu orang yang ngurus biaya ini harus dua kamu kan pinjamnya masuk. Ini semua pinjaman. Maksudnya kayak ini saya Ini
Waktu tersisa tinggal 8 menit lagi. Ayo segera. Jangan lupa untuk meletakkan foto ya guys, foto, dokumen-dokumen pelengkap. Oke, sudah oke. Mantap. Sudah siap presentasi berarti ya? Oke. Sudah selesai? Belum? Sudah ya? Oke. Ya, biar memangkas waktu, saya minta tolong kalian mengirimkan link Canva kalian ke saya. Oke guys, yuk kita menyimak presentasi dari kelompok yang pertama, yaitu bank konvensional. Kepada kelompok bank konvensional 1, silakan dimulai. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok bank konvensional 1 ingin mempresentasikan tentang bank konvensional. Fungsinya di Shiren, aku Nanda, ini Noval, ini Radit, dan itu Habib. Oke, mari mulai. Berikut adalah produk dari bank konvensional pertama, yaitu simpanan. Merupakan sebuah produk yang dimana merupakan sebuah fasilitas untuk menyimpan kekayaan seseorang. Yang pertama, jenis dari simpanan adalah tabungan, seperti yang biasa dimiliki oleh orang yang menyimpan sebuah deposit uang, dan setelah itu akan memberikan sebuah nomor dengan hal ini semua. Selanjutnya adalah giro. Itu yang bisa dilakukan, yang bisa biasa diperuntukkan untuk sebuah usaha-usaha seperti pengusaha dan lain-lain. Gimana dapat dilakukan menggunakan sebuah hal yang lain juga. Misalnya ada deposito, merupakan bank antri berjam-jam. Kalau misalnya bank satunya bank digital itu sangat mudah untuk dipergunakan oleh seorang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mari kita beri pause dulu. Oke. Apakah ada pertanyaan mungkin dari kelompok? Oke, silakan Hera. Deposito apa deposito? Suatu bentuk simpanan yang hanya bisa diambil pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank. Kalau misalkan aku mau mengeluarkan uang dari deposito tersebut tapi tidak sesuai dengan perjanjian antara nasabah sama bank, itu gimana? Ada kenapa apa enggak? Oke, itu banknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kita dari tim bank digital. Yang pertama ada Wixi, ada Imek, ada Arya, ada Faris. Dan di sini kita akan diskusi nih pentingnya bank digital. Jadi apa sih bank digital itu? Bank digital adalah otomatisasi layanan perbankan konvensional. Apa itu bank digital? Memungkinkan nasabah untuk mengakses produk dan layanan perbankan melalui platform elektronik atau online. Bank digital itu memiliki beberapa produk-produk, ada internet banking, cloud banking, SMS banking, dan mobile banking. Nah, kalau internet banking itu dapat dilakukan secara lewat kayak komputer atau perangkat elektronik yang berhubungan dengan jaringan internet banking. Kalau phone banking itu ya lewat HP, jadi kita menghubung contact center bank dan pasti bakal ada orang yang menghadap. Terus ada SMS banking yang melalui telepon seluler dengan format short message service atau SMS. Kayak gitu. Mungkin kita jadi sebagai masyarakat, oh bisa nih beli, udah. Ya jadi kita kayak liar gitu mau main. Terus adanya pergeseran alam pandang masyarakat. Oke, sekian dari Oke,
ada yang mau bertanya mungkin? Kita beri tepuk dulu. Ada yang mau bertanya tentang bank digital mungkin ini? Ada? Tidak ada yang mau bertanya? Oke, karena tidak ada bertanya, kita kasih applause sekali lagi buat kelompok bank digital. Oke, next kita berikutnya akan mendengarkan kelompok dari Bank Digital 2. Dipersilakan Bank Digital 2 untuk maju ke depan, untuk maju. 2, dipersilakan kelompok Bank Digital 2. Operator, Pak Kevin mungkin silakan jadi operator. Boleh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bank Digital 2 ini akan mempresentasikan tentang PPT bersama. Kita akan mengajarkan tentang aplikasi bank digital, produk-produk bank digital, dan kenapa masyarakat harus menabung di bank digital. Bank digital apa sih? Bank digital itu? Bank digital itu jadi bank yang berbasis internet, yang semua operasinya itu dilakukan menggunakan alat-alat digital seperti HP, laptop atau PC. Dia ini punya kelebihan, kita tuh nggak usah ribet-ribet dia punya kelebihan, kita tuh nggak usah ribet-ribet ke counternya, nggak usah ngantri, nggak usah panas-panasan. Ini cocok banget tuh pokoknya kalau buat kalian yang pengen praktis, efisien, gak ribet, maunya dulu. Kenapa sih kita tuh harus menggunakan bank digital daripada bank konvensional sendiri? Jadi alasannya adalah karena bank digital ini punya beberapa kelebihan dari bank konvensional. Jadi ini ada beberapa kelebihannya. Pertama kan yang udah tadi Kevin jelasin, yaitu dia tuh lebih fleksibel dan juga praktis. Bisa dilihat dari gambar pertama itu ada orang-orang ngantri di counter bank, suatu bank. Nah, sedangkan di gambar selanjutnya itu adalah sistem dari bank digital sendiri. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bank konvensional, kita harus sama mengantri, kita harus nggak lebih apa ya? Kalau misalnya kita menggunakan bank digital itu bakal lebih fleksibel. Kenapa? Karena kita bisa lakuin semuanya hanya dengan satu gadget. Nah, yang kedua itu adalah sektor ekonomi meningkat. Karena dengan adanya kefleksibelan dan kepraktisan dari bank digital sendiri, itu akan mempercepat segala proses keuangan. Jadi kayak nanti produksinya jadi lebih cepat, pembayaran juga lebih cepat. Jadi sektor ekonomi juga akan meningkat. Yang ketiga itu memberikan layanan 24/7. Nah, kalau misalnya bank digital ini kan dia tuh nggak ada counternya ya. Jadi semuanya itu dilakuin dalam internet. Jadi ini adalah alasan kenapa bank konvensional itu bank digital itu lebih bermanfaat, lebih efektif untuk digunakan daripada bank konvensional. Ini adalah daftar pusaka yang kami gunakan. Oke, sekian presentasi dari kami. Oke. Ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau bertanya? Ada? Oh, tampaknya udah pada jelas ya dengan bank digital sendiri. Mungkin kalian malah udah menggunakan ya bank digital. Oke, kita beri pause sekali lagi dan silakan duduk. Terakhir kita akan menyimak presentasi dari bank konvensional 1. Ya, silakan masalahnya dulu. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Perkenalkan kita dari kelompok bank konvensional yang kedua beranggotakan aku Tiara, Saya Rizky. Saya lagi. dan ada Aisyah sebagai operator pembahasan. Nah, di kesempatan pada siang hari ini kita bakal mempresentasikan tentang bank konvensional dari produk-produknya, dari kelebihan sampai keuntungan juga. Nah, oke. Kami berlama-lama lagi, langsung aja boleh dimulai. Oke, ini ya agendanya kita bakal ngejelasin pertama definisi atau pengertian dari bank konvensional itu sendiri. Terus nanti juga bakal ada tambahan-tambahan kayak perbedaan bank konvensional dan bank digital. Terus juga ada produk-produk bank konvensional sama mengapa bank konvensional adalah yang harus kita pilih. Oke, lanjut. Ya, kemarin kita melakukan pembahasan secara umum terlebih dahulu. Jadi, apa itu pengertian dari bank digital? Bank konvensional. Bank konvensional. Bank secara
Jadi pengertian bank secara umum adalah menurut dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan di Indonesia, bank disebut sebagai badan usaha yang menghimpuni dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Setelah kita bahas tadi produk-produk bank konvensional dan pengertiannya, nah kalau misalnya dari kelompok-kelompok sebelumnya kan ada sekali ya, kelebihan bank digital juga kelemahan bank konvensional sendiri. Pada bilang kalau misalnya bank konvensional itu susah dan ribet, harus ke cabangnya langsung, nguras tenaga, energi, waktu. Nah, tapi kenapa sih kita tetap harus memilih bank konvensional gitu? Yang pertama itu keamanan uang nasabah terjaga. Kalau misalnya kalian lihat ke cabangnya Bank Mandiri, itu pasti di depannya aja kalian udah ketemu sama satpam. Udah nggak mungkin banget. Kalau misalnya bank digital, walaupun ya kalau yang tadi kelompok yang lain bilang kayak ada two-phase authentication dan lain-lain, tapi masih rawan banget sama yang namanya penipuan. Dan ya itu bisa aja kan diri kita sendiri. Oke. Terima kasih, kita beri applause dulu buat Ada yang mau bertanya? Silakan Radit. Oke, tadi kan sempat di notis tentang itu ya cara-cara lama. Itu maksudnya apa ya? Cara lama apa ya maksudnya? Tadi yang setelah di oleh kalau nggak salah kan? Kenapa? Tadi udah ngomong mengenai cara-cara lama. Kalau nggak salah. Oh, maksudnya Silakan. Oke, silakan Radit. mungkin yang dimaksud sama Radit itu maksudnya tuh kayak gini, masih harus pergi ke kantor cabang untuk melakukan transaksi, harus menggunakan tanda tangan basah atau harus menulis di form khusus yang ada di bank. Nah, terus itu adalah sebagian cara lama yang masih digunakan oleh bank konvensional. Kalau bank konvensional tuh emangnya memang lebih aman ya dibandingkan kalau bank digital? Itu tuh gimana? Kenapa? Oke. Sudah. Silakan. Ya. Apakah bank konvensional lebih aman daripada bank digital? Ya sebenarnya sama-sama nggak aman sih. Tapi bedanya kalau digital itu, kalau misalnya ada aksi pembobolan atau apa, kemungkinan terbesar adalah uang kita atau mungkin harta kita yang berada di bank tersebut diambil dan juga berbarengan dengan identitas kita, identitas rumah, NIK, nomor, banyak lah. Sedangkan kalau misalnya dari bank, kalau ada pembobolan atau apa, ya uang doang, dan kita masih bisa dibilang aman lah informasi tentang diri kita sendiri. Oke, terus aku juga mau nambahin. Mungkin Aida masih belum ngerti ya contoh-contoh nggak amannya bank digital daripada bank konvensional itu gimana. Aku mau ngasih contoh salah satu penipuan di WA, itu biasanya tuh sering banget dikasih kayak dari nomor yang gak dikenal tiba-tiba ngirim kayak undangan, nanti tolong datang ya, atau misalnya ngasih apa gitu file yang sebenarnya mungkin maksud dia tuh mau PNG tapi aslinya tuh APK application apa atau apa gitu deh. Makanya kalau misalnya kita pencet, kita nggak sadar itu identitas kita pertama bisa diambil, kedua itu termasuk sama kayak password dari bank digital, password akun kita dan atau apa gitu kan. Walaupun iya benar ada tuh kayak bisa ya itu. Nah tapi kan kalau misalnya orang udah tahu password kita mah ya udah tinggal masuk aja gitu kan, sama aja gitu. Jadi ya itu intinya tuh salah satu contoh dari kelemahan amannya bank digital itu yang tadi Vicky bilang juga, gampang bobol, gampang kalau misalnya udah uang kena, identitas yang lain juga kena gitu. Jadi bank konvensional juga lebih aman. Ya, hari ini kita sudah mendengarkan presentasi dari kalian tentang bank digital dan juga bank konvensional. Saya harap dari sini kita semakin jelas nih perbedaan keduanya, karena keduanya ini memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Gitu ya, tadi kalian sudah menyampaikan kalau bank konvensional itu seperti ini, kalau bank digital seperti ini. Misalnya kalau bank konvensional itu produknya sudah dikenal masyarakat, tetapi kalau bank digital lebih banyak lagi mungkin yang bisa diakses oleh masyarakat. Ya, kita akan simpulkan. Boleh nggak saya minta di antara kalian nih satu orang untuk bisa memberikan kesimpulan apa sih yang kalian
bayangkan setelah kita belajar tentang bank digital dan juga bank konvensional? Boleh nggak Radit menyampaikan sesuatu? Boleh juga Radit sini, silakan berdiri. Boleh menghadap saya deh di sini ya. Oke, teman-teman di sini. Oke. Yuk, boleh. Oke. Selamat siang semuanya. Kita dapat menyimpulkan dari pembelajaran kami hari ini, kita telah mempelajari tentang konvensional dan digital, di mana kita juga sudah mengetahui mengenai definisinya, produk-produknya, dan juga perbandingan antara keduanya. Ya, oke. Terima kasih Radit, silahkan duduk ya. Jadi kita sudah mengetahui produk-produknya apa saja. Ternyata di bank digital itu ada tambahan seperti investasi dan juga bisa diakses di mana saja. Kita sudah tahu kelebihan dan kekurangannya. Oke, berikutnya kita akan lakukan yang disebut sebagai refleksi. Nah, yuk, boleh keluarkan HP kalian, lalu boleh scan nih QR code-nya. Yuk, dari jauhan bisa ya. Yuk, silakan. Yuk, boleh. Tadi kita sudah menyimpulkan bahwa ternyata bank konvensional itu memang produknya cukup banyak, tetapi memang yang lebih saat ini lebih akomodir itu memang di bank digital. Ternyata banknya tuh produknya lebih bervariatif untuk saat ini ada. Nah, saya juga ingin menyampaikan materi kita minggu depan, guys. Minggu depan kita akan belajar tentang investasi dan OJK. Jadi setelah kita belajar tentang bank, macam-macam bank dari bank konvensional, bank digital, ada bank syariah. Nah, kita juga ada loh lembaga non bank tetapi bergerak di bidang keuangan. Gimana? Pernah nggak kalian merasa kalau misalnya kalian mau berinvestasi tapi takut ketipu? Pernah nggak sih? Gitu ya. Mungkin takut ketipu, mungkin orang tua kalian juga ada yang pernah menjadi korban penipuan. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, maka ada suatu lembaga yang mengatur itu semua, di mana namanya adalah OJK alias Otoritas Jasa Keuangan, di mana ini mengatur semua produk-produk keuangan, apalagi kaitannya dengan investasi. Investasi yang tidak wajar itu akan segera dicium oleh mereka. Wah, ini nggak wajar nih. Maka minggu depan kita akan belajar tentang apa itu investasi dan apa itu yang kita sebut sebagai Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga OJK ini apa. Nah, ini saja kegiatan buat hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dan saya mohon kesediaannya kepada Rizky, silakan yuk maju ke depan kita berdoa. Silakan yuk.